Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kemunculan Dajjal dan hari pertanda kiamat. Kemunculan Dajjal di muka bumi merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat atau hari berakhirnya kehidupan di dunia. Hal ini diterangkan dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, sekarang kita harus tahu dulu siapakah Dajjal itu dan apakah dia berwujud manusia. Nah, sekarang kita akan membahasnya guys, satu persatu. Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab, yaitu Dajallah, yang bermakna menutupi. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa arti menutupi tersebut karena ia sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Dan berikut ini adalah ciri-ciri fisik Dajjal guys. Dajjal bahkan disebut telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah ada beberapa sabda Rasul yang mengungkapkan ciri fisik dari Dajjal ini. Disebutkan, Dajjal adalah sosok pemuda yang memiliki rambut keriting dan memiliki mata yang buta. Ia juga digambarkan sebagai sosok yang kelak akan menjadi pencipta fitnah dan huru-hara di tengah manusia tanpa ada rasa curiga sedikit pun, terutama pada saat membaur dengan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis riwayat Muslim, Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting, matanya buta sebelah kanannya. Aku cenderung menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Datan. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, maka bacakanlah kepadanya surat Al-Kahfi. Sesungguhnya Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Irak. Lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian. Nah, selain itu, dalam hadis lain disebutkan bahwa salah satu matanya ada yang tertulis huruf hijayah, ka, fa, ro, yang membentuk kata kafir. Berikut dari hadis riwayat Bukhari. Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Robbi kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Hadis riwayat Bukhari. Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemunculannya akan dilakukannya dengan menggembara ke seluruh pelosok dunia agar orang-orang mengakui kekuasaannya dan menjadi pengikutnya. Pada masanya nanti, hari kiamat, Dajjal akan lepas dari belenggunya dan mulai merusak bumi secara membabi buta. Sebagai penyebar fitnah terbesar di seluruh muka bumi, Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Setidaknya ada 6 kelompok besar di muka bumi ini yang nantinya menjadi pengikut Dajjal. Berikut kumpulan-kumpulan pengikut Dajjal. Yang pertama, Yahudi. Ketika Dajjal membuat kerusakan, dia menebarkan fitnah di muka bumi. Ada kumpulan manusia pendukung utamanya, yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi. Disebutkan dari surat Al-Maidah ayat 64, artinya setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah meredupkannya.
dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di hadis riwayat Muslim, artinya yang mengikuti Dajjal adalah orang-orang Yahudi dari Asbahah, Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang, dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, setan dan jin. Kedua makhluk ini tentunya dengan senang hati menjadi pengikut Dajjal. Mereka akan mencoba membantu Dajjal dalam menghasut manusia dan menghancurkan muka bumi ini. Yang ketiga, orang dengan perilaku seks menyimpang. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis riwayat Tirmidzi, artinya sesungguhnya perkara yang akan ditakuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Yang keempat, orang yang bermaksiat. Umat Nabi Muhammad SAW yang kerap melakukan perbuatan tercela disebutkan akan mudah menjadi pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang-orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, dan pemakan harta riba. Dan yang kelima, hamba dengan keimanan lemah. Para wanita akhir zaman disebut sebagai wanita yang memiliki kelemahan paling lemah di bumi. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat hadis, bahkan diceritakan pula orang-orang akhir zaman mengikat wanita di keluarganya pada tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. Yang keenam, kelompok Khawarij. Kaum Khawarij ini diceritakan kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Kaum Khawarij ini menjadikan ayat Al-Quran, keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai slogan mereka, menafsirkan dengan pendapatnya sendiri, kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib karena dinilai berseberangan dengan Al-Quran. Kisah kaum Khawarij ini juga disebutkan kemunculan pada akhir zaman. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang pengalamannya kurang atau pemahaman agamanya sedikit, akalnya dan bodoh. Mereka mengagung-agungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka adalah ada pahalanya di sisi Allah bagi yang berhasil membunuh mereka. Hadis riwayat Bukhari. Berarti pengikut Dajjal ini yang pertama kaum Yahudi, yang kedua setan dan jin, yang ketiga orang dengan perilaku seks menyimpang, keempat orang yang bermaksiat, kelima hamba dengan keimanan yang lemah, keenam kelompok Khawarij. A'udzubillah min dzalik. Semoga kita dapat terhindar dari fitnah Dajjal ya guys. Kayaknya cukup dulu video saya untuk hari ini. Mungkin video ini sangat singkat dan kurang jelas, tapi cuman saya singkat agar waktunya tidak terlalu banyak. Baiklah guys, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next time guys, next video. Bye bye.